buat gitu. Jadi kalau Teteh kemarin cerita ke Ila ya, yang apa Mm-mm. namanya tentang bagaimana sih membuat struktur esai gitu, Mm-mm. mau ulas lagi lah biar ini di record nanti biar di share ke teman-teman yang lainnya. Gak apa-apa nggak, Mbak Mm-mm. Bina nggak apa-apa nanti kalau ini Nggak apa-apa, nggak diupload. apa-apa. Oke. Nggak apa-apa ya, Mm-mm. nggak apa-apa ya. Oke. Tadi kemarin tuh kalau Teteh lihat mungkin kekurangan kita itu kadang tuh kita kurang apa namanya kurang menganalisis permasalahan lah ya, kurang merenung. Jadi kita tuh sebenarnya mimpi udah ketemu solusi duluan dibandingkan masalah. Ya Mm-mm. enggak? Kan? Dan misalnya Iya. solusinya apa di essay? Literasi, meningkatkan literasi gitu ya. Iya, lebih ke literasi. Soalnya kan memang sekarang tuh kompetensi dasar, dua kompetensi dasar yang lagi di ini banget tuh literasi sama numerasi. Nah, Oh, aku tuh pengen ini di literasi gitu, tapi dengan dengan potensi yang udah ada gitu. Dan aku kan di bidang pendidikan bahasa Indonesia dengan itu dulu gitu. Kalau lebih jauhnya sih aku pengen khusus ke literasi. Kalau apa sih jangka panjangnya gitu. Kalau oh iya. ada rezeki S2, S3-nya tuh pengen khusus literasi gitu. Enggak lagi pendidikan bahasa gitu teh. Mm-mm. Kemarin juga sempat nyimak tuh apa sih di pas lagi di PPG di modul tuh ada salah satu yang memang dia perkuliahannya tuh apa sih fokus di literasi gitu. Mm-mm. Oh gitu. Bagus ya. Mm-mm. Iya, iya. Fokusnya literasi. Cuman kalau aku buat S2 mah pengennya ke pendidikan bahasa Indonesia dulu gitu. Kalau yang ingin ditanyakan apa terkait apa ke Teteh yang hari ini mau dikonsultasikan? Iya, paling yang tadi aja sih yang tentang PPG gitu. Terus kontribusinya, aku kemarin tuh kontribusinya lebih ke profesi ya Teh. Meskipun Hmm. misalnya punya punya eh, fokus di bidang literasi, tapi lebih ke profesi guru gitu yang diinikan. Padahal kan sebetulnya ya profesi itu ya harusnya kontribusi kita apa, terus dosen tuh salah satu solusi yang bisa Wasilah, menyelesaikan. wasilah. Iya Sarana. gitu Iya, iya. wasilahnya, sarananya gitu, case-nya aja gitu. Jadi kalaupun misalnya jadi dosen atau enggak, si kontribusi kita tetap Tetap bisa jalan. jalan. Gitu. Iya, iya. Itu yang Teteh bilang tuh harus ada plan B. Hmm. Mm-mm. Nah, jadi mitigasi resiko ya. Oke, mungkin sedikit Teteh jelasin ulang ya tentang kemarin yang Mm-mm. Teteh jelasin ke Mbak Ina. Jadi sebenarnya yang bikin kita bingung tuh karena kita nemu solusi duluan dibandingkan masalah. Nah, jadi supaya lebih terstruktur aja sih esainya, mungkin nanti ini boleh dipakai boleh enggak ya buat Mbak Vina Mm-mm. kan Ya, aja kalau oke. misalnya kiranya cocok ya udah kita ini apa pakai kalau enggak ya enggak usah gitu. Jadi kalau Teteh Mm-mm. itu kan biasa di kantor tuh ada namanya proyek perubahan ya, pimpinan itu Mm-mm. pada bikin proyek perubahan. Nah, mereka tuh pertama tuh yang harus mereka lakukan itu adalah menganalisis isu, Mm-mm. analisis Tete, aku isu, sambil nyatet ya Teh. AA, analisis Mm. isu strategis lah ya. Kalau yang pimpinan-pimpinan itu ya ini kita coba terapkan lah ya kita bagaimana pola pikirnya itu dalam membuat NPL-PDP gitu. Ini analisis isu strategis. Nah, tadi kan udah ketemu nih Mbak Fina sesuai bidangnya tentang Mm-mm. kurangnya literasi orang Indonesia gitu ya. Mm-mm. Literasi orang Indonesia. Ini udah ketemu nih sebenarnya. Ini cuma tinggal apa ya? Kayak biar ketemu, biar tahu benang merahnya aja kan. Biar enak Mm-mm. baca esainya gitu. Nah, kurangnya literasi orang Indonesia. Oke, berarti kalau misalnya kita sudah ketemu di paragraf awal nih setelah deskripsi diri, setelah memperkenalkan diri. Jadi nomor satu itu kan nomor nol ya. Nah, itu kita deskripsikan diri kita ini siapa gitu. Mm-mm. Apa yang kita lakukan dan kenapa apa yang membedakan kita dengan yang lain di awal itu dikasih tahu yang nanti itu bakal Mm-mm. nyambung dengan kontribusi. Mm-mm. Kenapa sih Mm. akhirnya kita terpanggil untuk membuat kontribusi ini gitu ya. Ya, Oke, sekarang kurangnya literasi di Indonesia. Berarti kalau kita tahu bahwa ada masalah ini, apa yang harus kita siapkan supaya ya kayak mensupport opini bahwa menurut kita sih kurang nih literasi di Indonesia itu apa? ya Data. kayak data betul data data literasi sejauh ini seperti apa data Ya, aku uh-uh.
kumpulkan sih Teh data misalnya kondisi literasi dari beberapa tahun terakhir tuh di Indonesia tuh kayak gimana, Oh terus iya, juga iya. program yang sudah digaungkan secara nasional atau gerakan literasi di sekolah tuh udah sejauh mana gitu, Iya, terus apa bagus-bagus. yang menjadi kekurangan begitu, terus apa potensi literasi ke depan kayak gitu. Itu bagus, itu udah bagus. Itu bagus kok. Mm. Tinggal itu aja, mungkin ya belum saatnya aja, sama menurut Allah. Atau mungkin PPDB bukan yang terbaik buat Novina ya. Nggak apa-apa. Iya, aku jadi membuka diri untuk yang lain. Iya loh, Kirain nggak sekarang boleh, nggak boleh jangan-jangan. berharap ke satu hal doang. Karena kan boleh jadi rezekinya di AAS, boleh jadi rezekinya di New Zealand atau di Mm-mm. yang lain lah ya, nggak tahu. Atau beasiswa Iya. Provinsi Jawa Barat ada loh. Iya, tapi itu harus ada LOA. Ya, Jadi gampang aku nyari tuh tahun LOE, UPI mah. iya, jadi tahun sebelumnya tuh aku sempat nyoba, cuman waktu itu tuh TOEFL belum memenuhi. Jadi Oh, sayang banget. ya Udah Allah. udah dapet LOA, cuman ya belum takdirnya sih, belum rezekinya intinya. Heeh. Nah, terus ini nih, paling Neng masukin faktor-faktor yang mempengaruhi Dokter, oke. kenapa sih literasi di Indonesia itu rendah. Terus apa Mm-mm. yang bisa bikin literasinya naik gitu. Di negara lain kayak gimana sih usaha-usaha yang Mm-mm. dilakukan. Nah, kita konversi dengan negara lain. Misalnya di Finlandia misalnya. Finlandia kan pendidikannya bagus apa Iya. misalnya kayak gimana sih mereka meningkatkan literasinya. Nah, apakah dari des- misalnya baca aja paper-paper yang di luar negeri gitu yang Mm. berkaitan dengan literasi, solusi-solusinya itu kayak gimana? Nah, solusi apa yang bisa diterapkan di Indonesia gitu, yang Mm. konsepnya sesuai dengan keindonesiaan. Kira-kira yang kira-kira mudah lah tanpa perlu harus merubah kebijakan gitu. Kan kalau Iya. perlu merubah kebijakan mah itu mah tugasnya para menteri dan para deputi ya, pimpinan-pimpinan. Yang aplikatif gitu ya kalau Ah, kita mah itu yang benar-benar yang aplikatif dan bisa mulai dari sekarang gitu ya. Iya, iya. Hal-hal kecilnya gitu. Dan Oke. apa yang jadi fokus kita di situ gitu ya, Teh ya. Nah, iya, iya. Ini kan kita udah ketemu nih masalahnya ini, terus datanya seperti Mm-mm. ini, usaha yang sudah dilakukan seperti ini, tapi hasilnya masih begini. Terus kemudian kita Mm-mm. benchmark juga ya ke, ke negara ke negara lain. Ini sayang. Kayaknya Compare nih. ya. Kayaknya itu sayang. Nih. Oke. Jadi benchmark ke negara lain. Kenapa aku kepencet? Nih, ayo nanti sana. Nah, setelah ini bisa dua paragraf atau dua paragraf lah ya terkait latar belakang ya ini judulnya ya latar belakang. Tapi kita Oke. nggak usah nyebutin itu latar belakang intinya ini paragraf tentang ngomongin permasalahan umum atau latar belakang. Nah, nanti baru di paragraf selanjutnya Neng bikin solusinya, ya kan? Mm-mm. Solusi yang menurut Bavina. Yang tadi Tiganya. hasil benchmark dari negara lain kayaknya kalau di Indonesia ini harusnya begini. Saya akan berkontribusi melalui begini 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 gitu. Oke. Nah, kebayang ya? Kebayang? Iya, iya, oke. Nah, selesai solusi. Kan kita udah tahu nih permasalahan apa, solusi apa. Tinggal sekarang apa? Milestone dong. Langkah-langkah Mm-mm. gimana nih supaya bisa terwujud si solusi ini? Ya, Tiga, ini nomor dua. milestone-nya ya. Milestone. Milestone. Milestone-nya harus ngapain aja? Neng bagi menjadi jangka pendek, menengah, panjang. Jangka pendek itu 1 sampai 3 tahun misalnya ya. Neng S2 itu salah satu milestone jangka pendek loh. Karena ini saya punya kontribusi jangka panjangnya itu solusinya ini gitu. Ya kan? Jangka menengahnya apa? Oh, jadi dosen. Ya. Pada tahun sekian saya harus jadi dosen supaya bisa mempercepat dampak atau apa ya? Mengakselerasi percepatan solusi ini supaya bisa terwujud gitu kan.
juga ya. Iya, kemarin tuh juga yang sama Bu Ida tuh kan terkait jadi dosen ya Teh. Terus juga aku kan salah satu masalahnya itu ini usia yang mepet. Sampai dihitung kan sama si interviewernya tuh, kalau lulus tahun segini kamu usianya berapa? Sementara kalau buat PNS dosen itu kan usia maksimal tuh 35 tahun ya. Tapi kata Bu Ida tuh ya sempit banget gitu pemikiran untuk jadi dosen tuh di usia 35 terbatasnya. Padahal kan bahkan yang usianya udah usia emas lah gitu ya, Hmm. masih tetap bisa gitu punya kesempatan kalau misalnya tidak dibatasi dengan status PNS gitu. Iya, iya. Kita nggak usah berharap Mm, jadi dosen PNS, jadi dosen terbang juga mm-mm. kan bisa. Jadi Iya, dosen itu hanya sebatas kendaraan aja, bukan tujuan utama iya, jadi dosen, bukan. iya betul. Pastikan di dalam pikirannya Mbak Pina ini, dosen itu hanya sarana, bahkan bisa kok dengan menjadi trainer swasta, Nah itu ya Bu Ida ya juga kan? bilang gitu. Heeh. Alternatifnya sehati aku Mm-mm. ya sama Mbak Wida ya. Padahal aku nggak ngobrol loh. Iya betul. Aku iya iya betul Ibu. Kemarin itu aku nggak mencoba meyakinkan itu gitu ke interviewer itu. Jadi ya terbatas gitu. Ininya tuh ruang kontribusinya jadi terbatas sama usia. Padahal kan nggak bisa kayak gitu gitu. Iya, Nggak bener. harus kayak gitu. Iya. Oke. Oke, lanjut yang keempat setelah milestone, Neng. Kita perlu orang Mm-mm. dong untuk kolaborasi. Kita harus Iya. analisis stakeholdernya siapa aja. Stakeholder Stakeholder ya. internal dan eksternal. Dukungan dari keluarga, kemudian juga, ya Kak, Mama lagi ngajar nak. Stakeholder internal siapa, stakeholder eksternal siapa. Misalnya yang tadi yang tentang literasi berarti harus berhubungan sama siapa? Kemendikbud ya? Ya enggak? Harus Iya Kemendikbud. harus juga Neng masuk ke dalam bagian itu PPG itu bagian dari mencari stakeholder eksternal, menambah Mm-mm. networking, ya kan? Iya. Menambah networking untuk nanti mewujudkan si solusi yang diinginkan itu, kontribusi yang diinginkan itu, gitu. Iya iya. Nanti sebutin aja jabatannya ya, nama jabatannya bukan nama orangnya. Oh Misalnya jabatan. Menteri Pendidikan, bla 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 bla. Asosiasi ketua asosiasi guru atau ketua PPG apa gitulah yang kayak gitu-gitu ya. Hmm. Sebutin aja satu-satu stakeholder. Terus sama strategi komunikasinya kayak gimana ke mereka. Biar Neng bisa in touch sama mereka kayak gimana caranya. Strategi Misalnya komunikasi kayak sama yang stakeholder itu ya. ya ya stakeholder Hmm. itu kan artinya orang-orang yang akan mensupport mensupport Neng dalam mewujudkan kontribusi. Nah, Mm-mm. supaya kita kenal dengan mereka, bagaimana strategi komunikasinya? Apakah Neng Hmm. dengan ya surat, ataukah dia dengan tadi ikut jadi PPG, bagian dari cara strategi komunikasi Neng supaya orang asosiasi PPG itu kenal dengan saya dan Mm-mm. cari Menjalin orang yang networking gitu ya. mempunyai mimpi yang sama, ya kan? Hmm. Bisa jadi Iya. kan itu nambah networking juga. Mm. Kemudian yang kelima, Networking. tadi setelah stakeholder, Neng ini nih, mitigasi resiko. Ini penting banget. Tadi, kalau Neng nggak jadi dosen, apa alternatifnya? Kan? Alternatif ya. Plan B-nya. Misalnya resikonya apa sih? Solusi tadi kontribusi Neng tidak dapat terwujud. Misalnya resiko gagal LPDP. Itu juga resiko. Mm. Ya. Saya sudah siap dengan beasiswa yang lain gitu. Ya, saya tidak munafik gitu. Emang apa adanya kan kita kan. Saya menyiapkan Iya. alternatif kalau saya nggak diterima LPDP. Gitu aja bilang nggak apa-apa. Oh, Kayak kita kalau di mau SI itu nggak apa-apa ya nggak bilang kayak gitu teh atau misalnya justru yang mengharapkan kalau LPDB itu jadi support system gitu. justru ternyata pas waktu itu bilang kayak gitu. Saya bilang Hmm. saya tidak menggantungkan kepada LPDP. Kalau saya tidak diterima LPDP, saya sudah menyiapkan alternatif beasiswa lain. Gitu aja. Persiapannya sudah dimulai dari sekarang. Tapi Hmm. bukan berarti sedang melamar beasiswa itu, tidak. Paling enggak informasi lah ya, Nah, mengumpulkan informasi gitu. mengumpulkan informasi sebagai alternatif gitu ya. Karena Hmm. kan tidak semua yang kita harapkan itu akan jadi kenyataan gitu. Ya. Kan Teteh juga bilang, kamu itu gimana sih? Katanya mau dalam negeri ngapain belajar IELTS gitu. Katanya gitu. Hmm. Ceplosan, keceplosan. Ngambilnya apa Tessa kemarin? Dalam negeri, ITB. IPB jurusan prodinya.
ilmu manajemen. Oh, ilmu manajemen. Tapi pilihan satunya UI. Saya targeted ya? Iya, Jalurnya jalur target. ya. Memang kalau reguler tuh persaingannya luar biasa, Mbak. Makanya kita tuh harus beda banget sama yang lain. Misalnya tadi kan orang mungkin mungkin orang tuh tujuan utamanya itu jadi dosen gitu. Padahal dosen itu bukan tujuan, tapi Iya sarana itu tadi ya, untuk sarananya. mencapai kontribusi yang kita inginkan itu. Mm-mm. Gitu. Kemarin kalau passing grade yang targeted sama yang afirmasi mah udah lolos deh. Reguler mah belum. Ya, wawancara ya. Passing Makanya grade-nya. ya, nggak apa-apa, belum rezeki. Biar ketemu sama TSA. Iya benar. Nah, Biar ini belajar lagi. misalnya mitigasi resiko, kalau akhirnya nggak bisa jadi dosen nih, Pak, tadi yang Teteh bilang, plan B-nya jadi trainer, gitu ya. Mm. Atau bisa, trainer swasta aja, bikin sendiri aja gerakan kayak Teteh Totoan jadi founder-founder. Cari Enggak lah. orang, Oke. cari relawan yang mau bantu, gitu aja, ya kan? Volunteer. Jadi artinya kita sudah melangkah, walaupun belum jadi dosen. Dosen itu kan Mm. hanya jangka menengah. Jangka pendeknya kita sudah belajar jadi narasumber, sudah belajar jadi mentor gitu, coach, sudah belajar jadi coach gitu ya. Iya, iya. Bayang ya, Ya. ini Teteh takut ada yang kelewat, mudah-mudahan nggak kelewat sih. Yang terakhir nih baru penutupnya. Penutupnya ini penting banget dibilang kalau saya sama LPDP itu punya mimpi yang sama, ingin mensejahterakan masyarakat, ingin membantu berkontribusi untuk masyarakat. Dan saya apa ya, meyakini bahwa LPDP ini bisa menjadi apa ya, kendaraan saya untuk mencapai mimpi saya untuk berkontribusi masyarakat dalam bidang literasi. Siap. Itu sih. Keren. PT biar lebih terstruktur ya esainya ya. Iya, iya. Nah, Mm. nanti gini Kalau aja. kemarin aku lebih ke curhat kayaknya. Itu masalahnya. Lebih apa sih dominasi perasaan, Nah, dominasi emosi itu iya. nggak logis gitu. Jangan lupa nanti di yang jangka pendek ini, yang 1 sampai 3 tahun kan jadi mahasiswa. Nah, Mm-mm. jadi mahasiswa ini masukin yang rencana penelitian. Oh iya. Rencana penelitiannya, topiknya pastiin support ke yang kontribusi yang akan dilakukan. Misalnya pengaruh, bla bla bla, apa, terserah lah, bebas. Yang dan sudah ada kan pasti kan rencana penelitiannya. Iya ada. Kenapa sayang? Nah, oke, itu ya Mbak Vina. Nah, Mm-mm. dari sekarang Mbak Vina sudah kepikiran belum proyek jangka pendeknya apa yang bisa Belum ini banget, belum detail banget. uh, Kalau kalau menengah sama yang jauhnya itu gimana tuh Teh? menengah kan tadi yang jadi dosen itu bagian dari cara untuk mencapai kontribusi. Jadi Oh jadi iya. jadi gini, saya daftar LPDP itu buat mencapai kontribusi saya supaya terwujud, bukan untuk menjadi dosen. Dosen itu hanya sarana. Mm. Makanya dosen dimasukin ke jangka menengah. Itu dulu ya, Mbak Vina ya. Mungkin nanti kita ngobrol lagi ya, kapan-kapan ya. 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 Nanti program